Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang semua Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat, dan semua keberkahan-keberkahan dalam hidup ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang tercinta. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, kajian Kamis pagi dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kudus Majelis Tabligh hadir kembali. Kali ini dengan tema keimanan sumber kebahagiaan. Para pendengar yang dirahmati Allah, setiap orang mendambakan hidup bahagia. Bahkan yang diharapkan tidak hanya kebahagiaan di dunia saja, melainkan juga kebahagiaan di akhirat. Selesai sholat biasanya kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta jauhkan kami dari siksaan api neraka. Untuk meraih hidup bahagia, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya, kebahagiaan itu harus diusahakan, diupayakan, diperjuangkan. Perjalanan hidup tidak semulus jalan tol, melainkan bergelombang-gelombang, banyak tikungan, artinya banyak cobaan, ujian yang harus dihadapi. Dan semua cobaan rintangan ujian tersebut harus dilalui, karena itu merupakan proses menuju hidup bahagia. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada dasarnya setiap aktivitas manusia adalah suatu proses menuju kesuksesan atau keberhasilan. Anak sekolah belajar dari tidak tahu menjadi tahu adalah suatu bentuk proses pembelajaran. Manusia bekerja mencari nafkah juga merupakan suatu proses, dan lain sebagainya, yang semuanya adalah proses yang menuju ke titik akhir, yaitu hidup bahagia. Karena pada dasarnya kebahagiaan adalah sebuah cita-cita yang semua orang berusaha untuk meraihnya. Lalu bagaimanakah cara meraih kebahagiaan yang hakiki? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan 3 tanda kebahagiaan. Yang pertama adalah bersyukur. Orang yang beriman, tatkala memperoleh sebuah kenikmatan, ia menyadari bahwa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ia pun bersyukur. Karena yakin, jika ia bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kata Allah, sesungguhnya jika engkau bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti adabku sangat berat. Kita berdoa, semoga kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Amin. Yang kedua adalah sabar. Seorang muslim yakin bahwa hidup ini adalah proses menuju kebahagiaan. Oleh karenanya, akan sabar dalam mengarungi kehidupan ini. Akan sabar mengikuti riak gelombang kehidupan yang penuh dengan cobaan dan ujian. Ia juga akan sabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menghindari dan menahan diri dari kemaksiatan, serta sabar dan ridho terhadap apa-apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah beristighfar. Seorang muslim, jika sewaktu-waktu ia terkalahkan oleh nafsunya dan terjatuh dalam jurang kemaksiatan dan dosa, ia segera sadar bahwa dirinya sudah melanggar batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia segera bertaubat, beristighfar, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, keimanan merupakan tempat bersandar seorang mukmin dalam setiap keadaan. Para pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah kajian Kamis pagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Semoga kita dapat meraih kebahagiaan hakiki, dan semoga kelak kita bisa menjadi penghuni surganya Allah. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.